melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ye Xingyun keluar dari dimensi cincin kuno yang diberikan oleh Zhao Yong kepadanya. Setelah keluar, Ye Xingyun bergegas mencari jenazah Zhao Yong di kota Kekaisaran. Di sana, dia bertemu dengan anggota aliansi bandit yang menghina Zhao Yong dan akan membunuh Ye Xingyun. Pada akhirnya, bandit itu dibantai oleh Ye Xingyun. Kemudian, Ye Xingyun pergi ke gunung belakang negara Zhao. Dia mengubur jenazah Zhao Yong di sana. Setelah memberikan penghormatan, Ye Xingyun pergi ke tempat anaknya Zhao Yong. Anak Zhao Yong bernama Zhao Li. Ye Xingyun juga bertemu dengan pria tua yang menjadi guru Zhao Li. Mereka mengobrol. Di saat yang sama, seseorang datang menerobos penghalang guru Zhao Li. Seketika, Ye Xingyun bergegas ke kamar Zhao Li. Benar saja, seseorang berniat membunuh Zhao Li. Orang ini berasal dari aliansi bandit. Rencananya digagalkan oleh seorang pria besar yang bernama Zhao Meng. Dia juga membunuh bandit tersebut karena sudah menghina saudaranya, yaitu Zhao Yong. Setelah kejadian tersebut, suasana di sana menjadi tenang. Pria yang dipanggil Zhao Meng mengobrol dengan pria tua. Wajahnya cukup terkejut. Dia baru tahu kalau pemuda di depannya adalah Ye Xingyun. Sebelumnya, rumor mengatakan kalau Ye Xingyun melarikan diri saat bertarung dengan Jenderal Zhao Yong. Pria tua berkata ke Zhao Meng kalau semua rumor itu tidak benar. Mereka juga melihat kalau Zhao Yong memberikan semua kultivasi kepada Ye Xingyun. Jadi mana mungkin orang yang dihargai oleh jenderal mereka melarikan diri. Di lain sisi, Ye Xingyun melihat kondisi Zhao Li yang saat ini sedang tertidur. Kekuatan dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Itu adalah kekuatan spiritual yang nantinya berguna untuk melindungi Zhao Li di saat dia dalam bahaya. Sesaat kemudian, Ye Xingyun sudah selesai memberikan kekuatan spiritual. Dia mengatakan kalau sudah melakukan semua yang dia bisa. Ye Xingyun berharap agar Zhao Li tetap aman dan bahagia sepanjang hidup. Pria tua dan Zhao Meng datang. Zhao Meng pun memperkenalkan dirinya. Ye Xingyun mengatakan dia merasa tenang kalau Zhao Li memiliki mereka berdua yang melindunginya. Karena seperti itu, Ye Xingyun bisa pergi dengan tenang. Ye Xingyun berencana pergi meninggalkan kediaman Zhao Li. Setelah mengucapkan salam, Ye Xingyun pergi. Dalam hati, Ye Xingyun bergumam, bagaimanapun, kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku, karena aku tidak banyak melakukan apa-apa. Ye Xingyun terus berjalan meninggalkan tempat tersebut. Berpindah ke Menara Api Akademi Bintang. Seseorang mengobrol. Mereka mendengar kabar, orang-orang di kota Xinghai melarikan diri. Mereka juga berpikir, apakah Akademi Bintang mereka memiliki hubungan terkait dengan kejadian di kota Xinghai. Orang-orang itu terus mengobrol. Saat ini, Ye Xingyun sudah sampai di Akademi Bintang. Dia melihat orang-orang yang mengobrol. Seseorang keluar, dia berteriak kalau Akademi Bintang tidak memiliki hubungan dengan kejadian di kota Xinghai. Orang yang mengobrol itu langsung pergi. Orang yang baru keluar itu pun mengejar, memarahi orang-orang tersebut. Sekilas, dia melihat seseorang yang berdiri di depannya dan merasa sedikit akrab dengan orang tersebut. Tapi, saat dia kembali menoleh, orang tersebut sudah menghilang. Orang yang dia maksud adalah Ye Xingyun. Berpindah ke tempat lain. Di sana, Ye Xingyun sedang bergumam. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan orang tua kecil itu. Pria tua yang dibicarakan Ye Xingyun pun muncul. Dia berteriak seperti orang kesurupan, sambil memegang pedang di tangan kirinya. Pria tua itu marah-marah karena ada seseorang yang berani masuk ke kediamannya. Ye Xingyun yang melihat itu berpikir kalau orang tua itu kembali menggila. Oh iya, orang tua ini adalah penatua Xingyi. Ye Xingyun dan Xingyi saling beradu pedang. Xingyi meneriaki Ye Xingyun, mengatakan kalau Ye Xingyun adalah pencuri. Dia juga berani melawannya. Serangan kembali diarahkan kepada Ye Xingyun. Akan tetapi, Ye Xingyun tidak menganggapnya serius. Benturan demi benturan pedang terjadi di antara Ye Xingyun dan penatua Xingyi. Sebuah kekuatan dipusatkan pada tangan kiri Ye Xingyun. Dia berteriak, "Penatua Xingyi, sadarlah!" Kekuatan itu diarahkan ke kepala Xingyi. Kekuatan itu terus dimasukkan oleh Ye Xingyun agar penatua Xingyi segera sadar. Sesaat kemudian, penatua Xingyi tersentak. Dia terkejut melihat seorang pemuda yang sudah dia kenal berada di depannya. Penatua Xingyi memanggil Ye Xingyun dengan terbata-bata. Ye Xingyun tersenyum melihat penatua Xingyi sudah sadar. Wajah penatua Xingyi bahagia. Dia mendepuk pundak Ye Xingyun sambil mengatakan kalau dia benar-benar tidak menyangka bisa bertemu dengan Ye Xingyun lagi. Penatua Xingyi menepuk-nepuk pipi Ye Xingyun. Dia menanyakan kemana saja Ye Xingyun selama 6 bulan ini. Dia sangat khawatir dengan Ye Xingyun.
Ye Xingyun berusaha melepaskan tangan Penatua Xingyi dari pipinya. Xingyi terus mengoceh tentang bagaimana dia merindukan Ye Xingyun selama 6 bulan ini. Sesaat kemudian, Ye Xingyun dan Xingyi memanggang ayam sambil mengobrol. Ye Xingyun mengatakan, sebelum dia datang ke Akademi Bintang, dia sempat pergi ke kediaman Zhao Li. Ye Xingyun pun menceritakan apa yang dia alami selama 6 bulan ini. Penatua Xingyi yang mendengar cukup terkejut. Ternyata, Ye Xingyun mengalami banyak hal. Ye Xingyun menyampaikan tujuan kedatangannya ke Akademi Bintang, yaitu untuk mengucapkan selamat tinggal. Xingyi pun berkata, kalau dia juga berpikir, Akademi Bintang bukanlah tempat yang cocok untuk Ye Xingyun, begitu juga dengan kota Xinghai. Cepat atau lambat, Ye Xingyun pasti akan pergi. Wajah Ye Xingyun berbinar. Dia bersiap untuk menyantap makanannya. Sambil mengatakan, kalau Penatua Xingyi tidak perlu terlalu serius. Dia akan pergi setelah menyantap makanan. Xingyi berteriak, "Tunggu!" Hal itu membuat Ye Xingyun menghentikan memakan ayam panggangnya. Xingyi menanyakan, apakah Ye Xingyun akan pergi ke benteng Bahuang? Wajah Penatua Xingyi memucat. Ye Xingyun menggigit ayam bakar. Dia mengatakan kalau dia akan pergi ke sana, tapi tidak sekarang. Ye Xingyun akan pergi ke tempat lain terlebih dahulu untuk mendapatkan token benteng. Penatua Xingyi menunjukkan sebuah token. Dia mengatakan kalau itu adalah token benteng Bahuang. Ye Xingyun mengambil token tersebut. Dia tidak menyangka kalau orang tua di depannya akan memiliki token tersebut. Xingyi mengatakan kalau hal itu tidak aneh. Dia adalah seorang penatua dari sebuah akademi. Dia juga ingin memberitahu satu hal kepada Ye Xingyun. Tidak tahu hal apa yang ingin disampaikan. Tiba-tiba, Ye Xingyun mengatakan, mereka juga pergi ke benteng Bahuang. Ya, aku berjanji. Ye Xingyun bergegas pergi. Melihat hal itu, Penatua Xingyi berkata, apakah Ye Xingyun tidak ingin mengetahui alasan kepergian orang-orang tersebut? Orang yang dimaksud di sini belum diketahui. Ye Xingyun melambaikan tangan. Dia mengatakan, jika kau tidak memberitahuku, tentu saja aku tidak akan bertanya. Ye Xingyun mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Xingyi. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Penatua Xingyi mengatakan, sulit untuk kembali ketika kau sudah sampai di benteng Bahuang. Kemudian menyarankan, kalau sebaiknya Ye Xingyun pergi menemui keluarganya terlebih dahulu. Ye Xingyun mengikuti apa yang dikatakan Penatua Xingyi. Berpindah ke halaman keluarga Ye. Seseorang sedang menyapu halaman. Sesaat, orang itu terkejut melihat pemuda di depannya. Dia menghentikan Ye Xingyun sambil mengatakan, berhenti. Ini tempat keluarga Ye. Jika kau ingin masuk, aku akan memberitahu Patria terlebih dahulu. Sepertinya, orang yang menyapu tidak mengetahui tentang Ye Xingyun. Ye Xingyun berkata ke orang di depannya, apakah keluarga Ye begitu ketat sekarang? Tapi hal itu juga bagus, kalau memiliki aturan. Ye Xingyun menanyakan, siapa nama pemuda di depannya? Orang di depan Ye Xingyun mengatakan, kalau namanya adalah Wang Dai. Ye Xingyun menanyakan, kenapa namanya aneh? Kemudian meminta melaporkan kedatangannya kepada Patriark. Ye Xingyun akan menunggu di depan halaman. Wang Dai bergegas pergi. Sebelum pergi, dia menoleh dan menanyakan, siapa nama pemuda di depannya? Ye Xingyun cuma memberikan pesan kepada Wang Dai, yaitu, aku kembali. Dua kata itu membuat Wang Dai bingung. Ketika dia ingin masuk ke kediaman keluarga Ye, sebuah tangan melayang. Tangan itu menampar wajah Wang Dai, hingga dia terpental dan jatuh ke tanah. Seorang pemuda keluar dari kediaman dan menampar Wang Dai. Wang Dai melihat orang yang memberikan tamparan. Dia mengatakan, Yedi, mengapa kau tiba-tiba menamparku? Yedi mengatakan, sebagai seorang pembantu, Wang Dai ini berani menanyakan alasan kenapa dia menamparnya. Yedi menjadi kesal dan ingin menambahkan beberapa pukulan kepada Wang Dai. Yedi melihat seseorang yang cukup asing. Dia tertegun dan memandanginya. Kemudian dia berkata, ada apa? Aku sedang mengajari anjingku. Apakah kau ingin merawatnya juga? Mendengar perkataan itu, Ye Xingyun menjawab, apakah kau tidak takut mendapatkan masalah? Yedi menjawab, tentu saja dia tahu di mana tempatnya sekarang. Dan dia juga tidak takut kalau akan ada masalah. Yedi sangat percaya diri. Di lain sisi, Wang Dai bertelepati ke Ye Xingyun. Dia mengatakan, teman, tinggalkan aku sendiri. Lebih baik kau datang lagi besok. Wang Dai mengatakan kalau Yedi ini cukup gila. Dia akan menyiksa seseorang ketika moodnya jelek. Wang Dai merasa kalau hari ini dia cukup sial. Dia kembali menyuruh Ye Xingyun untuk pergi agar tidak terkena masalah. Ye Xingyun tidak mempedulikan. Dia maju dan berkata, kau sangat baik.
Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Mendengar Ye Xingyun berbicara dengan keras, membuat Wang Dai terkejut. Padahal dia berkomunikasi menggunakan telepati kepada pemuda di sampingnya. Tapi dia tidak mengerti kenapa pemuda itu berbicara keras. Wang Dai kembali bertelepati. Yedi ini adalah anak selir terkuat dari keluarga Ye. Dia memiliki kultivasi di alam Yin Poid lapisan pertama di usia kurang dari 16 tahun. Meskipun dia anak dari seorang selir, tapi karena dia disayang, menyebabkannya sombong. Ye Xingyun kembali berbicara keras. Wang Dai tidak menghiraukan Ye Xingyun. Dia berkata ke Yedi, kalau pemuda di sampingnya adalah seorang tamu. Jadi, kalau Yedi kesal, dia bisa memukulnya saja. Wang Dai melirik Ye Xingyun. Dia kembali bertelepati. Aku berbicara menggunakan telepati. Apakah kau tidak bisa menggunakan telepati? Kau bahkan tidak tahu nama kakekmu. Apakah kau orang asing? Ye Xingyun menarik Wang Dai ke belakang. Kemudian dia maju dan mengatakan bahwa dia adalah orang asing. Dan basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari Yedi. Dia juga menanyakan, apakah Yedi masih tetap ingin melawannya? Yedi terdiam melihat Ye Xingyun yang sangat tenang. Ye Xingyun berjalan melewati Yedi, kemudian dia berkata, Wang Dai, ikut aku. Percayalah, tidak ada yang bisa menyakitimu. Wang Dai pun mengikutinya. Dia berkata, teman, Yedi ini orangnya pendendam, dan bahkan keluarga Ye akan memperlakukannya dengan baik. Yedi merasa kesal dengan obrolan kedua orang tersebut. Dia menatap Ye Xingyun sambil mengatakan bahwa Wang Dai adalah salah satu anjingnya. Kemudian menanyakan, apakah pemuda di depannya pantas membawa anjing orang lain pergi tanpa bertanya kepada pemiliknya. Ye Xingyun terus berjalan. Dia tidak mempedulikan Yedi dan menyuruh Wang Dai mengatakan apa yang terjadi tanpa perlu menggunakan telepati. Wang Dai menceritakan kalau keluarga Ye berniat merekrut orang-orang muda yang berpotensi. Selama mereka mau bekerja, mereka akan memberikan status yang setara dengan selir. Yedi adalah cucu dari pihak ibu, yang nama aslinya adalah Huadi. Di belakang, Yedi menatap Ye Xingyun. Dia bergumam, aku hampir dibodohi olehmu. Ini adalah keluarga Ye. Jika kau tidak bergerak, itu berarti kau lengah. Aku tidak peduli apa basis kultivasimu. Karena kau sudah memprovokasiku, kau harus mati. Yedi mengeluarkan serangan, mengarahkannya ke Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun sudah menyadari serangan tersebut. Dia menoleh ke belakang. Mata Ye Xingyun bersinar. Dia tersenyum melihat Yedi yang bertindak begitu bodoh. Tubuh Yedi langsung membeku. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan tubuhnya. Ye Xingyun menghayunkan tangan. Kekuatan berwarna kuning menyelimuti tangan Ye Xingyun. Telapak tangan itu mendarat pada tubuh Yedi. Darah keluar dari beberapa bagian tubuhnya. Sesaat, dia memuntahkan sedikit darah dari mulutnya. Kemudian, Yedi berlutut di tanah. Satu serangan yang dilakukan oleh Ye Xingyun membuat Yedi terjatuh dan terluka parah. Yedi hanya bisa menatap pria di depannya dengan penuh amarah. Ye Xingyun menatap Yedi. Dia mengatakan kalau dia telah menghancurkan meridiannya. Jadi, Yedi harus menerima nasib sebagai seorang sampah. Ye Xingyun kembali berkata, menggunakan telapak tangan penghancur kepada Yedi membuatnya membuang-buang tenaga. Mengetahui hal itu, Yedi terkejut, wajahnya memucat. Akhirnya dia mengetahui kalau meridiannya sudah rusak. Dia merasa orang di depannya sangat kejam. Beberapa orang dari keluarga Ye keluar. Mereka bersiap menyerang Ye Xingyun yang membuat keributan di keluarga Ye. Mereka juga menutup akses masuk ke keluarga Ye. Terdengar suara seorang pria tua yang mengatakan kalau keluarga Ye tidak menjamunya. Setelah melihat wajah pria yang membuat keributan, pria tua yang tidak lain adalah patriark keluarga Ye atau kakek Ye Xingyun. Dia sangat terkejut. Di samping Ye Xingyun, Yedi menunjuk ke Ye Xingyun. Dia meminta keadilan, menyuruh patriark membunuh pemuda di sampingnya karena telah merusak meridiannya. Melihat patriark tidak merespon, membuat Yedi tertegun. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Patriark mendekat ke Ye Xingyun. Dia cukup terkejut melihat Ye Xingyun sudah kembali. Ye Xingyun mengatakan kalau dia sudah kembali. Patriark sangat senang dengan kembalinya Ye Xingyun. Dia juga menyuruh Yedi pergi merenungkan diri atas kesalahannya. Yedi juga tidak diizinkan mengambil setengah langkah ke keluarga Ye. Kemudian dia mengusirnya dari kediaman keluarga Ye. Hal itu membuatnya terkejut. Yedi masih belum mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Wang Dai menghampiri Ye Xingyun. Dia tidak menyangka kalau orang di depannya adalah orang nomor satu dalam ujian keluarga Ye. Wajah Wang Dai berseri-seri. Dia menanyakan basis kultivasi Ye Xingyun saat ini.
Dengan santai, Ye Xingyun mengatakan kalau dia berada di alam Wuhang, lapisan ketiga. Patria terkejut dengan kultivasi Ye Xingyun yang melambung tinggi. Orang-orang dari keluarga Ye mulai berbisik. Mereka tidak mengetahui basis kultivasi alam Wuhang. Salah satu dari mereka mengatakan kalau alam Wuhang adalah basis kultivasi di atas alam realitas yang. Sesaat, Patria menanyakan kenapa Wang Dai berada di tempat ini. Hal itu membuatnya terkejut. Ye Xingyun memotong pembicaraan itu. Dia mengatakan kalau Wang Dai ini akan dijadikan orangnya. Meskipun dia pembantu, tapi dia adalah orang yang baik. Mendengar perkataan Ye Xingyun, Patria mengatakan kalau pilihan Ye Xingyun seharusnya tidak salah. Patria akan melatihnya. Suasana menjadi ramai karena kedatangan Ye Xingyun. Akhirnya, Ye Xingyun masuk ke kediaman keluarga Ye bersama dengan Patria. Wang Dai, ia mengetahui kalau Ye Xingyun berada di alam Wuhang, alam yang sangat tinggi baginya. Dia merasa ragu dengan kemampuannya. Kenapa Ye Xingyun ini tidak bisa menggunakan telepati? Akhirnya, Ye Xingyun bertelepati. Dalam telepati, Ye Xingyun hanya tertawa. Merasa dibodohi, Wang Dai cukup kesal kepada Ye Xingyun. Sesaat kemudian, wajah Patria bersinar, matanya berbinar. Sepertinya, dia melihat harta karun. Ternyata, Ye Xingyun memberikan banyak seni bela diri kepada Patria, yang membuatnya bergembira. Ye Xingyun menyuruh kakeknya memberikan seni bela diri tersebut kepada orang-orang keluarga Ye yang bisa dipercaya. Sesaat, Ye Xingyun juga mengeluarkan banyak senjata yang luar biasa. Sinar mata kakeknya semakin cerah. Ye Xingyun kembali menanyakan apakah kakeknya masih kurang dengan barang-barang yang dia berikan. Patria menyuruh Ye Xingyun tidak berbicara keras. Hal itu membuat Ye Xingyun bertanya-tanya. Patria mengatakan semua itu sudah cukup. Semakin banyak harta, dia akan semakin khawatir. Dibandingkan dengan kekuatan besar itu, keluarga Ye bukanlah apa-apa. Patria kembali menanyakan, apakah Ye Xingyun mengingat apa yang disebutkan Patria setengah tahun yang lalu? Obrolan mereka menjadi serius. Ye Xingyun mengatakan, kalau keluarga Ye awalnya adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Benteng Bahuang. Akan tetapi, dihancurkan oleh keluarga Sangguan. Pada akhirnya, keluarga Ye melarikan diri dan mendirikan keluarga di kota Dom. Ye Xingyun menyuruh kakeknya tidak perlu khawatir. Dia akan mendapatkan penjelasan dari keluarga Sangguan di Benteng Bahuang. Patria mengatakan kalau bukan itu yang dia tekankan ke Ye Xingyun. Dia hanya ingin mengatakan kalau yang terpenting adalah keselamatan Ye Xingyun. Dia tidak terlalu mementingkan penjelasan itu. Ye Xingyun tersenyum. Dia meyakinkan Patria kalau dia akan berhati-hati. Mendengar kepercayaan diri Ye Xingyun, Patria sangat senang. Berpindah ke malam hari, cuaca sangat cerah, dan bintang-bintang bersinar di langit. Ye Xingyun sedang beristirahat. Dia bergumam, karena karma tidak menghukum keluarga Sangguan, jadi biarkan aku yang menghukumnya. Ye Xingyun langsung berdiri. Terdengar suara yang sedang mengetuk pintu. Ye Xingyun menyuruhnya masuk. Orang yang datang adalah Wang Dai. Dia menyapa Ye Xingyun. Wajahnya berseri-seri. Dia menanyakan, apakah Ye Xingyun akan pergi besok? Ye Xingyun membenarkan perkataannya. Wang Dai kembali berkata, bisakah kau mengajakku pergi bersama? Aku berjanji tidak akan menimbulkan masalah. Dan aku juga tidak takut dengan masalah. Ye Xingyun menolak permintaannya. Perasaan Wang Dai menjadi kecewa. Dia tidak keras kepala dan menerima keputusan Ye Xingyun. Ye Xingyun menepuk pundaknya, kemudian dia menyuruh Wang Dai tetap di keluarga Ye. Ye Xingyun telah menyuruh seseorang untuk memberikan Wang Dai beberapa buku seni bela diri yang cocok untuknya berlatih. Kemudian, Ye Xingyun menyuruhnya pergi untuk beristirahat. Dia juga mengatakan, mulai besok, nama depan Wang Dai adalah Ye. Wajah Wang Dai berbinar. Dia tidak menyangka kalau dia akan memiliki nama depan Ye. Keesokan harinya, berpindah ke tempat lain. Tempat tersebut dipenuhi dengan bebatuan. Daerahnya juga cukup tandus. Tidak ada tanaman yang tumbuh di tempat tersebut. Seseorang sedang berjalan melewati tempat tersebut menggunakan gerobak kuda. Dia terus memacu kudanya, berjalan melewati daerah gersang. Dalam gerobak, ada seseorang. Itu adalah Ye Xingyun. Dia keluar dari dalam gerobak. Ye Xingyun mengucapkan terima kasih, kemudian memberikan uang kepada pemilik gerobak. Wajah Ye Xingyun sangat bahagia. Dia sangat senang. Akhirnya, dia sampai di tempat tujuannya. Tempat yang didatangi oleh Ye Xingyun bernama Kota Sepi. Kota tersebut dibangun untuk berteleportasi. Ye Xingyun terus berjalan di dalam kota. Sesaat kemudian, Ye Xingyun melihat seorang pria tua. Pria tua ini sedang tertidur.
Dia mengabaikannya, kemudian terus berjalan ke tempat teleportasi milik kota sepi. Ye Xingyun menatap bangunan di depannya. Dia akan memasukkan sebuah token untuk melakukan teleportasi. Di saat yang sama, pria tua yang sebelumnya tertidur saat ini sudah terbangun. Dia melihat seseorang di depannya dan menghentikan apa yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Mendengar pria tua itu, Ye Xingyun bertanya, kenapa dia menghentikannya. Pria tua itu menyuruh Ye Xingyun kembali besok, karena 50 kuota teleportasi hari ini sudah penuh. Ye Xingyun tidak percaya dengan apa yang dikatakan si pria tua. Tanpa ragu, Ye Xingyun menempelkan token teleportasi yang dia bawa. Token itu pun ditempelkan. Akan tetapi, tidak ada yang terjadi. Hembusan angin keluar dari depan Ye Xingyun. Wajahnya terkejut. Dia tidak menyangka kalau dia tidak bisa melakukan teleportasi. Di belakang Ye Xingyun, pria tua itu tertawa. Kemudian dia menanyakan, apakah pemuda di depannya adalah orang baru? Dia juga mengatakan, tanpa formasi yang dia miliki, token milik Ye Xingyun hanyalah sepotong besi berkarat, tidak berguna. Wajah Ye Xingyun menjadi suram. Dia tidak mengetahui hal itu. Seketika, Ye Xingyun langsung tersenyum. Dia mencoba menjilat pria tua di depannya, akan tetapi pria itu menghentikannya.